Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah masjid An-Nur Bromo rahimahullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maulid berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang khususnya kitab HPT. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mengkaji kitab HPT di bulan Muharram, itu sama dengan kita melaksanakan Muhammadiyah itu. Karena HPT ini adalah produk daripada unsur Muhammadiyah, khususnya dari Majelis Tarjih yang pada tahun 1929 itu mulai berdiri. Jadi sebelum itu hampir kemudiannya Muhammadiyah ini sama dengan Nahdlatul Ulama, karena seperguruan gurunya sama. Kemudian mulai berubah tahun 1929 karena Muhammadiyah mendirikan namanya majelis atau lembaga. Nah, khususnya terkait dengan masalah-masalah begini adalah majelis tarjih. Nah, majelis tarjih itu sudah menetapkan tidak bermadzhab dan dalam menentukan bikinnya itu menggunakan hadis yang sahih. Sejak itulah maka berubah. Ya, bisa tidak sama walaupun satu itu karena apa? Pedoman manhaj yang dipakai beda. Nah, oleh karena itu kita juga tahu semangat Muhammadiyah itu apa. Kok pakai tarjih sekarang itu karena Muhammadiyah itu ingin memurnikan ajaran Islam yang sebenarnya, karena melihat rakyat Indonesia itu dalam beragama masih bercampur baur dengan budaya-budaya sebelumnya, dengan budaya-budaya yang tidak Islami. Maka diluruskan oleh Kiai Kalian itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh paham keagamannya dan semangat ketika beliau belajar di luar negeri yang kedua kali. Yang pertama masih belum punya semangat, lalu disarankan oleh Jami'ah Al-Faid untuk kembali lagi belajar. Nah, di sana bertemu dengan murid Muhammad Abdul, tumbuhlah semangat untuk memperjuangkan Islam. Itu semangat yang dipakai oleh Kiai Al. Kemudian ditunjang dengan dasar Al-Quran surat 3 ayat 100. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Adalah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang memerintahkan untuk berbuat ma'ruf dan mencegah terhadap yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Ini semangat yang dipakai Muhammadiyah untuk mendirikan Muhammadiyah ya. Maka kalau kita sekarang berada di dalamnya, itu artinya kita sudah melaksanakan ayat itu. Hadirin rahimahullah, kalau kita laksanakan itu amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah memuji kita. Memuji kita bahwa kita itu orang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Karena itu tadi disuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari munkar. Jadi di hadapan Allah posisi kita itu luar biasa. Oleh karena itu dalam rangka berdakwah ini kemudian juga tetap standar tentang bagaimana kan tauhid. Tauhid itu juga tidak bercampur dengan syirik. Itu dijaga oleh Muhammadiyah. Termasuk menjaga jangan sampai melakukan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang kalau dalam Rasulullah tidak mengajarkannya. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu berpegangnya pada motonya itu memberantas penyakit TBC, tahayyul bid'ah dan khurafat. Tahayyul dan khurafat ini masuk kategori menjaga supaya kita steril, tetap tauhid. Karena ajaran yang diajarkan oleh para nabi sejak dulu, zaman Adam sampai sekarang tidak tauhid. Jangan melakukan syirik, itu aman. Kemudian terkait dengan bid'ah, itu juga dijaga oleh Muhammadiyah supaya tidak melakukan bid'ah. Karena berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi min amrina wa huwa raddun. Maka barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bahwa maka amalan itu raddun, tertolak. Maka jangan heran kalau Muhammad itu kadang-kadang beda dengan Islam di masyarakat. Tidak itu dijaga prinsip. Nah inilah yang paling kita ketahui bahwa prinsip-prinsip Muhammad itu seperti itu. Maka mengkaji APD ini sebenarnya kita sudah berpengalaman. Saya itu kadang-kadang iri dengan umat Islam lainnya. Mereka punya kitab sendiri, dan mereka ngaji sendiri, yang menyampaikan tidak boleh orang di luar kelompok. Itu bagus. Nah tadi saya lihat di dalam kitab APD itu saya punya tulisan. Dan isinya adalah satu tentang iman. Nomor 2-nya tentang toharoh. Toharoh berarti bersuci. Tentang sholat. 4, kitab tentang jamaah. Nomor 5, kitab tentang zakat. Nomor 6, kitab tentang siang puasa. Nomor 7, kitab tentang haji. Nomor 8, kitab tentang jenazah, mayit. Nomor 9, kitab tentang wakaf. Nomor 10, kitab masalah iman. Masalah iman ini termasuk kitab tentang pemahaman agama. Apa Islam itu? Apa dunia itu? Apa ibadah itu? Apa sabilillah itu? Dan seterusnya. Ya. Apa kias itu? Dari 5 item itu kita bisa memahami agama yang dipahami oleh Muhammadiyah seperti itu. Kemarin saya waktu ngaji di Nur Nala, ada pertanyaan begitu. Setelah saya terangkan Islam itu cakupannya tidak sekedar rububiyah, tapi muamalahnya juga itu termasuk Islam. Tapi di tempat kita itu kalau muamalah itu kami tidak diamalkan atau diimani tidak semua.
Yang dimani salah satu contoh adalah zakat. Itu dimani, tertentulah Basnas. Tapi yang lain-lain tidak dimani. Terkait dengan penerapan hukum di dalam satu negara itu tidak dimani. Nah kalau kita bandingkan dengan HTI kan betul-betul berlaku syariat Islam. Sehingga orang itu bertanya, nah kenapa Muhammadiyah tidak bergabung saja dengan HTI? Ya ajar juga katanya. Dia bilang kalau itu memang gerakannya masalah politik Islam saja. Tapi di Muhammadiyah mencakup semuanya yang ada di dalam ajaran Islam itu kecuali politik Islam. Termasuk politik yang sekarang ini juga tidak diikuti, maka terjadilah namanya diaspora. Kita boleh di partai manapun, tapi kembalinya kepada Muhammad. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau politik ya di situ. Tapi memang tidak bergerak di situ ya apa politik. Jadi kita itu sebenarnya kalau mengklaim dirinya paling Islami itu sebenarnya tidak ada. Di Indonesia tidak ada paling Islami. Karena pasti jatuhnya nanti di kepemimpinan. Tidak bisa melaksanakan ajaran itu. Kalau dilaksanakan itu dicekel, dibom-bom. Akan membuat undang-undang sendiri. Jadi tidak ada. Paling-paling kalau dia mengklaim paling hebat, paling benar ya, dan itu bidianya saja. Kita sholat, Romeo Rokaat, ada masalah. Akhirnya Allah, kemudian yang 11 tadi adalah kita beberapa masalah. Kemudian nomor 12 keputusan Tarjih Sidoarjo. Nomor 13 kitab sholat atau sunnah. Nomor 14 kitab keputusan Tarjih dan lebih singkat KBT yang jilid 1 sekarang sampai sudah jilid 3. Saya belum beli kitabnya. Ya lalu pasti. Nah pada hari ini setelah saya periksa bahwa untuk satu sholat saja itu setahun nggak mampu. Karena kita cuma punya waktu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali kalau kita setiap gerakan kita tunjukkan dasarnya setahun nggak mampu. Selesai itu terlalu lama. Maka setelah saya pertimbangkan itu, saya singkat saja. Saya kepingin di Muhammadiyah ini sholatnya sama. Jadi memiliki ciri khas. Muhammad itu kalau dia sholatnya itu punya ciri. Nah cirinya harus mengacu pada Habib. Selesai. Karena sholatnya di masjid Muhammadiyah sendiri sholatnya juga bisa ada. Tidak semua sama. Itu yang terjadi yang saya lihat sekarang. Sekarang alhamdulillah masih ada orang yang mengajarkan Habib. Sebelumnya tidak ada. Nah, ini termasuk masalah. Jadi kita mencoba. Maka sampai ini saya akan langsung mempraktekkan saja. Dan nanti kalau kepingin dasarnya saya sudah saya siapkan bisa difotokopi. Nah, saya ada yang 1 4 lembar dan 1 6 lembar. Jadi ada 2 model. Kalau menginginkan silakan fotokopi, tidak masalah. Nah, jadi situ lengkap gerakan-gerakannya dan dasar-dasarnya. Tapi sudah saya singkat-singkat semua. Karena kalau kita turuti satu-satu, tidak selesai sekali. Sholat itu tidak selesai. Padahal kita tiap hari sholat. Maka harus senang. Maka akan saya sampaikan praktek langsung gerakan sholat. Insyaallah kalau diperhatikan tidak akan. Pertama, menghadap kiblat. Kiblat itu adalah sakro, arah, bukan Tuhan.
Ada yang mengatakan, oh Islam itu nyembah waktu. Kata apa itu waktu? Itu Allah. Jadi menghadapnya kemana kita? Menghadapnya ke kiblat. Kiblat itu di mana? Jadi Arab sana. Maka kita berada di etani Arab, berarti ngadep mulon. Yang berada di lornya Arab, yang ngadepnya itu. Yang mulai kuduli Arab, yang ngadepnya Allah. Yang mulai mulon, yang ngadepnya enak. Maka jangan ngadep mulon, yang baru ngadep ke kiblat. Lalu setelah ngadep ke kiblat sana, kemudian niat. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Ditambah lillah karena Allah. Ini penting karena ibadah itu diterima dalam dua unsur itu. Dilakukan dengan benar, diniatkan lillah karena Allah. Dasarnya itu menggunakan inamal sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada ini. Inama amal biniyat. Nah, inama amal biniyat ini diramsi oleh dua pendapat. Yang pendapat pertama ngomong niat itu diucap oleh mantep. Misalnya fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat menurut mereka. Misalnya fardhu dhuhri arba'ah, maksudnya sama saja maksudnya. Itulah. Nah itu dalam pandangan Muhammadiyah itu bukan niat, itu lafaz niat. Ya, itu beda ya. Lafaz niat dengan niat itu beda. Kalau niat itu dalam hati menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan tertentu lillahi ta'ala. Niat sholat. Nah, kalau beda pendapat ini bagaimana solusinya? Solusinya juga kembali kepada Quran. Kalau kita terjadi perbedaan pendapat, disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan taatlah ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Jika kamu berani pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, kalau terjadi perselisihan, rujuknya kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita ukur apakah ada tentang niat di dalam Al-Quran, apakah ada tentang niat di dalam hadis. Yang ada lafaznya itu ada di dalam umroh dan haji. Tapi dalam sholat ada. Kalau ada mesti ada hadis. Nah kalau sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau melihat aku sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat bagaimana Rasulullah itu sholat. Diperiksa, diselamatkan semua tidak ada mengatakan niat dengan lafaz tidak ada. Nah itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah dalam melakukan niat tidak menggunakan lafaz, hanya dalam hati saja. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita ngomong hijau tak hijau terus. Itu niat yang dipahami oleh Muhammadiyah. Maka terjadi seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat, kembalinya kepada kita. Apalagi dipertegas lagi dalam sebuah hadis, fa innal khairal hadis kitabullah, sebagus-bagus pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal umuri muhtasatullah,
seburuk-buruk urusan adalah yang model baru. Setiap model baru adalah fitnah, setiap fitnah adalah sesat. Makanya Muhammad itu sebenarnya itu menjaga jangan sampai melakukan fitnah. Itu kurang bersosial. Jadi pertama tadi menghadap kiblat, kemudian niat, lalu takbir. Takbir apa gini? Apa gini? Atau gini? Ya. Ulang masalah direkomendasikan pada kita. Satu, sejajar dengan bau yang disebut mandi bayi. Ada yang sejajar dengan telinga. Tidak ada masalah. Dua itu direkomendasi. Tapi Muhammadiyah biasa memakai mandi bayi sejajar dengan bau. Jadi kita bergerak itu ada dasarnya enak. Kalau orang menegur ya mendakwah ya. Ya Allahu Akbar. Tangan kiri ditaruh di dada dan tangan setelah itu baca apa? Kita. Ini wajah tu wajah lillahi fatara samawati wal ardh. Karena doa itu macam-macam ada 8. Hadisnya ada semua. Tapi yang direkomendasi oleh majelis tarjih 2. Ini wajah tua itu dan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Itu rekomendasi. Jadi ketika pilih aja. Begitu. Jadi mengatur kiblat, Allahu Akbar, kata kita. Setelah baca kita apa? Ta'awud. Baca ta'awud itu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Terus baca Al-Fatihah. Ngomong pakai bismillah. Dalam Al-Fatihah disebutkan 7 ayat. Itu kalau di Mojokerto atau Jawa Timur dengan Jogja itu. Kalau dengan sholat di Jogja mesti baca bismillah. Jahat, datang. Kalau di tempat kita mesti tidak dengar ya. Padahal itu baca, cuma dibaca dengan sir, dibaca dengan pelan. Sir itu sebenarnya rahasia. Jadi cirinya di Jawa Timur itu. Kalau di Jogja tetap baca bismillah. Kalau kita juga baca bismillah, kalau dibaca dengan sir. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah baca Al-Fatihah, kemudian Al-Qalim Amin, terus membaca surat yang ada dalam Quran. Terserah surat apa. Cuma yang bagus itu rakaat pertama itu kalau baca misalnya kuliah al-kafirun. Rakaat kedua jangan lebih panjang dari kuliah al-kafirun. Hari pertama sudah panjang, misalnya sudah pendek. Misalnya bawa makan. Lalu itu ya. Setelah baca kuliah al-kafirun, kemudian rukuk. Rukuk juga pakai takbir Allahu Akbar, rukuk megang. Yang dipegang bukan garisnya, tapi dengkul. Posisi geger sama kaki ini 90 derajat. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, dijawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Nah, setelah itu orang di luar Muhammadiyah terus sudah ada. Muhammadiyah tidak ada. Hadisnya dipakai sama, kembali dalam keadaan semula. Jadi sudah ada pasal di APB itu, karena kalau diletakkan di kaca bahasanya tidak seperti itu. Jadi
Bahasanya adalah diletakkan ala soto ini di atas dada. Tidak ada. Jadi itu sebuah penafsiran. Tapi yang direkomendasi oleh Imam Nawawi. Nah, kalau terjadi beda pendapat begini ini kembalinya juga kembali kepada aturan organisasi. Kalau kita sebagai orang organisasi, inilah bedanya kalau kita itu kemudian yang memberikan fatwa itu bukan dari Muhammadiyah, pasti beda. Karena mereka tidak mempelajari tapi keputusannya beda. Dikira di Muhammadiyah tidak pakai hadis itu, pakai semua. Termasuk yang biasanya kelola kopang. Sing sapa nemo gawe kelono pakaian sore mata kaki final neraka karena sombong. Memang budaya dulu itu nek kesombongan itu pakaian ngobrol di bawah mata. Sehingga diputuskan orang-orang itu harus pakai di atas kolong. Kalau tidak begitu final. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak menggunakan itu? Apakah nggak tahu hadis itu? Sudah tahu, sudah dibahas itu. Karena ada hadis lain yang menjadi tidak seperti itu. Lah, Abu Bakar pada saat setelah mendengar perintah itu, pernyataan itu, lalu datang kepada Nabi. Kenapa datang kepada Nabi? Karena pakaian itu selalu di bawah mata kaki. Dia bilang, saya itu sering melakukan seperti di bawah mata kaki, tapi saya tidak karena sombong. Rasulullah tidak mengapa, tidak melarang. Berarti substansinya tadi karena sombong. Maka di Muhammadiyah tidak dibatasi. Ya, tetapi logikanya memang kalau kita pakai di atas kolor itu lebih baik karena apa? Tidak nyarut apa di bumi, ini kalau bumi macam-macam, ada yang nasi sih, ada tidak ada. Nah itu baru Muhammadiyah. Maka betul di Muhammadiyah bukan sampel dulu. Karena ada banyak. Maka setelah sampai awal mata budak yang disebut iktidal dalam iktidal, kemudian tangannya dicelupkan. Itu keputusan Muhammadiyah. Bisa diajari pakai ada hadisnya. Muhammadiyah juga ada hadisnya. Maka tadi saya sampaikan, kita bagi itu adalah memilih yang terkuat. Tapi kalau yang katakan ini tadi merupakan pemahaman. Nah, setelah sama meminta, terus sujud. Ya. Sujud itu sing didhisik itu dengkule. Memang ada dua pendapat, tapi ternyata satu itu terbaik. Sing didhisik itu dengkule. Nek iso tadi. Kayak bulan ini bersekolah ya iso. Jadi loh. Amin yo. Sendiri dikulit bisa, saya nggak bisa menang. Nah, setelah turun, tangannya terus dada ini begini. Terus posisi kuku itu situ. Nah seperti itu, tapi panjenengan mesti gosong. Karena posisinya menahan. Kalau kita jidur begini, karena gelas putus. Tapi saya sebenarnya ada juga orang yang menjelaskan itu, tapi itu sebenarnya bukan masalah bosan atau tidak. Jadi orang sujud itu ada bekasnya. Ada di Al-Quran surat ayat 29. Tapi saya tidak setuju kalau yang dimaksud bekas tadi adalah gosong ibadah. Ayo wajahnya orang itu kalau sujud itu beda. Tadi setelah kembali lagi pada salam, setelah dari iktidal ke turun sujud itu yang dibutuhkan adalah dengkulnya. Setelah itu sujud, setelah itu duduk. Itu kaki kiri dilungguin, bokongnya, tapi ditumpangkan ke kanan.
bahasa Arab atau bahasa terus sujud maneh, terus berdiri. Nah sebelum berdiri ada namanya duduk tumakninah. Ya. Mau berdiri duduk dulu, terus berdiri dan didulukan tangannya, bukan dengkulnya. Nah kalau saya itu dengkulnya, karena nggak kuat. Nah itulah kemurahan di dalam Islam begitu. Itu namanya toleransi. Kita nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk, kalau dengan duduk dengan berbaring, berkedip-kedip, berbalik gak iso, berarti disolati. Berbalik pertama itu naik ke rakaat kedua, tidak pakai ini, langsung dari bawah langsung stop. Ini nek gandil angkat tangan, nek ganap balik langsung. Nah itu. Ini baru baca Al-Fatihah lagi. Baca surat, setelah itu rukuk lagi, iktidal, bersujud. Duduknya antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu sing jiwa dilungguhi, sing tenang. Pucuk-pucuk berdiri itu menghadap kiblat. Makanya dicontohkan. Nah, biasa orang-orang tidak mempelajari itu pasal hukum itu aja. Nah, kalau orang mau cari ngerti, tak ketoro ya kata belajar kelihatan. Itu rakaat kedua. Nah, rakaat kedua isyaratnya kayak apa? Gini atau gini atau gini. Ada petunjuknya semua. Kalau dalam sebuah hadis menunjuknya itu seperti ini, terus sebelahnya begini. Nah, tapi bukan gini. Ini seperti 53. Nah, 3 itu begini. 1, 2, 3 ini bahasa Arabnya. Yang 5 tadi begini. Bundar itu 5. Jadi 53. Pada lagi gini-gini. Yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah adalah begini. Ini ada hadisnya, ada. Oke. Jadi kita mau gitu. Ada kajian tapi yang direkomendasi oleh Muhammadiyah lurus. Jadi orang Islam tidak tahu ya. Karena pada hari ini ngerti. Jadi begitu setelah yang selesai baca tasyahud awal, ada kemudian sholawat, setelah itu berdiri berarti akan berapa? 3 ya. Rakaat ketiga berarti angkat tangan. Allahu Akbar. Rakaat 3 sama baca, tapi nggak pakai kita. Baca, sampaikan terus seperti lagi, seperti yang semula tadi. Nah, lalu yang keempat, berdiri keempat bersama, itu duduk sebentar, terus berdiri. Nah, keempat karena kata gambar, nggak pakai angkat tangan, langsung sudah. Seperti itu, semua ada dasarnya. Padahal yang penting kita nanti bisa tutup, kita siapkan, sudah tak berikan. Kalau mau ada apa, kita nggak rugi. Tapi sudah saya sudah korbankan. Sudah kita sama punya dasar semua sehingga kita melakukan gerakan sholat itu tidak jadi ini. Lalu memiliki dasar. Nah ini yang dasar. Nah ini yang ditekankan seperti ini di Muhammad itu belum ada. Jarang sejarah. Saya melihat di Pak Tugani itu tidak mengajarkan ABD, tapi katanya orang-orang tidak pernah mengajarkan sholat. Mungkin yang lainnya, memang banyak jenis-jenis seperti itu tadi. Boleh. Ya sekarang kita praktekkan. Tadi kesulitan nggak tadi? 10 menit. Yang pertama ngajak beda.
dan niat Allah, terus takbir Allahu Akbar, mangki bayi. Nanti saya terkopi boleh apa-apa. Main banyak dipakai oleh para ulama. Itu memang dalam Islam. Tapi Muhammadiyah selalu menggunakan mangki bayi, dua sejajar dengan dua. Kemudian ini tidak. Terus baca niat dulu ya, niat nanti sudah sampaikan. Niat dengan nanti saya bahasanya pakai mikir bahasa ini. Kalau niat sholat menghadap Allah Taala, yang sholat maghrib berdoa, terus bahasa kita sendiri apa ngerti bahasa kita ini. Terus mojo Allah barik ini waktunya atau ya kenapa atap final masariki wal maghrib atau baca wajah itu wajahnya lillahi fator sama waqifatan anifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Aku para muslim perang-perang tahu tidak pernah baca itu. Dulu saya kecil ya baca itu. Yang kemudian yang terakhir kali asalnya baca Fatihah. Yang Fatihah itu tahu dulu. Alhamdulillah kita sedang kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jalan atau dibaca sih tidak apa-apa. Kalau dipahami di Jogja dibaca jahat. Kalau salah. Setelah itu kalau boleh amin kemudian baca surat barang. Setelah itu Allahu Akbar. Itu kan ditulis. Nah, itu ya. Ini sih itu menarik enak. Kamu saya itu kan blog. Ibu pandangannya jangan ke sana, tetap sujud. Nanti kita singgung ya. Terus sami Allah berfirman, terus turun, degulnya dulu rasanya nggak kuat. Jadi turun nggak kuat. Terus sujud, nanti ini singguli ini tidak ada keterangan berapa atau tidak ada. Tapi ada hadis juga yang suruh perapatan. Kalau jangan terpakai bukan ada apa karena ada tidak berantakan begitu. Ya. Nah ini berapa? Terus di sini kan kiblat di sini. Sikutnya di atas. Sikut tidak boleh melenggreng. Oh ya enggak. Nempel di lantai. Ini juga tidak boleh rapat, tidak boleh terlalu ya. Ini ganggu kancane. Terus nah sikit aja loh. Ini sudah pelajari. Sikit gimana ditemani sikit benar. Mana? Nah, setelah itu mau naik, akan langsung naik. Duduk dulu sebentar namanya duduk rumah. Nah ini biasanya saya nggak kuat langsung. Mesti tahan ini, karena nggak kuat. Boleh dibeli nonton juga. Nah ini mulai ini naik. Karena gini, saya nggak kuat, beda, tolong begini. Nah ini kaitan kedua, apa ke sini langsung, lalu baca Fatihah, setelah itu Quran, Quran, nggak boleh gini, untungnya itu bukan ini. Terus sampai Allah berfirman. Ya, kepada orang. Mungkin mana? Lu iso ya? Kudu ditrek ini. Nah, ini. Nah,
Isinya ini menghadap. Isinya ini terus pikir kiwat ini tunggu ini. Ini betul orang gitu. Oh, soalnya ya. Ini kan. Ini pokoknya persis 53. 5 itu bundel. 3 ini street. Sama sing ngene ya ada. Tapi dari rekomendasi dari Muhammadiyah yang pakai dulu. Nanti kalau nunggu wong ini enggak usah juga ono. Mereka juga punya dasar begitu. Cuma dari rekomendasi kan Muhammadiyah sih pakai yang saran ya. Nanti ada cirinya. Kalau kita sholat itu menggunakan kitab yang sama, pasti sama. Nah setelah itu berdiri ke rakaat ketiga. Nah ini nggak kuat. Jadi tangan dulu tak ajakan sih ini kan. Ini nom di kuat. Kesehatan sih. Serah ada di sini ini. Mereka nurut. Nah, saya kembali lagi kepada urusan itu membagi kalau dimakan diberi dimakan karena terpaksa. Setelah itu tidak pakai angkatan. Kita pakai kaki, kita pakai tawut, nama kota. Kemudian nanti ini. Lalu tidak kalau bagaimana? Turun lagi. Nah, lu bisa. Parah. Ditrik ya. Nah, ini. Apa itu biasa begini? Ustaz, saya itu pernah lihat di TV itu paling enggak jarak yang diletakkan ini segini Pak. Mungkin seluas ini. Boleh diangkat kaki, pokoknya sini seluas ini untuk letak Tapi ini tidak boleh naik. nggak boleh naik, tapi ini segini kan ada orang saya naik. Nah, kalau saya naik itu nggak ngecap. Misalkan sini, iya. Ini nggak ini dari situ. Itu pasti senang batuknya ini. Dan batuknya saya berarti dari mana? Iya, setelah berhasil mereka kedua, keempat, nggak pakai angkat tangan langsung. Sudah. Cakep, menggunakan kita. Sampai mau langsung sudah pada rekam terus turun naik terakhir ini. Nah, ini siapa ya? Aja waras. Ini nggak ada soalnya. Gimana kita baca aja? Nah, yang terakhir, saya juga di Jono. Kalau di murid, nah, karena ini ya aneh. Oh, sini bener sama begini. Nah, ini kan. Terus salam terakhir. Ada di omong deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dengan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya direkomendasi oleh Muhammadiyah tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya siapkan semua nanti waktu minggu Fotokopi Pak. buat pegangan nanti enak nanti. Ya ada Pak, di TV Muhammadiyah itu ada pelajaran. Iya. Ada komplit itu. Dari mulai waktu apa sampai semuanya. Malas buka. Iya. Kira-kira lu tahu. Iya, kita adakan itu kan. Jadi kenapa saya sebutkan sholat karena tiap hari kita melakukan. Kalau kita bahas dari satu-satu, setahun nggak selesai. Betul sekarang misalnya Aksios ada yang panjang, ada yang pendek. Nah panjang terus bos. Pertemuan salah-salah nggak? Nah maka saya dikasih seperti itu nanti supaya
Jadi kita tidak bisa lihat. Sama sejauh beda-beda. Nah ini juga sama, kita tidak bermaksud. Sebenarnya ini kan saya satu insan. Saya sehari tadi membuat ini. Nanti kan ngantuk ini. Untuk tahu itu apa pertama aja Pak? Pertama aja. Ini kita akan pinjam dulu. Yang ini yang dibaca ini ini yang satu ini sama ini. Barang makanya tamanya itu kan baik. Inilah yang langsung dipraktekkan. Oke, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita sholatnya sesuaikan dengan hal ini. Mudah-mudahan manfaat. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.